tatkala seorang kemudian tidak beriman tentang Allah turun ke langit dunia, kemudian dia menafsirkan bahwasanya yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimana semangat orang untuk beribadah? Beda tatkala dia tahu bahwasanya Tuhannya sedang turun ke langit dunia mencari dia, maka dia semangat untuk sholat malam. Ada orang sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Juga tak lupa kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pemirsa, saudara-saudara yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video terbaru, dan jangan lupa tekan tanda jempolnya dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di antara keyakinan atau akidah dari orang-orang Salafi Wahabi yaitu meyakini Allah ada di atas, atau ada yang mengatakan Allah ada di aras, dan atau Allah ada di langit. Dan di sepertiga malam Allah itu turun ke bumi untuk mendengarkan doa dari hamba-hambanya. Nah, ini meyakini Allah turun seperti turunnya manusia dari kursi ke lantai. Itu keyakinan orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu kita tahu mereka itu mengatakan itu adalah pengikut manhaj salaf, sehingga menyamakan diri salafi. Namun akidah ini, akidah yang meyakini Allah ada di atas dan turun dari langit ke bumi di sepertiga malam untuk mendengarkan doanya, itu tidak sesuai dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan akidahnya salaf. Mereka hanya mencatut nama saja, hanya ngaku-ngaku saja untuk agar akidahnya, ideologinya diterima oleh umat Islam, terutama umat Islam yang awam. Dan umat Islam khususnya warga NU Aswaja itu yang selalu menentang ajaran dari mereka, menentang akidah mereka, itu pasti dituduh sebagai Syiah atau dituduh syirik. Itu pemirsa TV Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, supaya kita itu lebih jelas dan tidak penasaran, mari kita simak video selengkapnya. Belum datang, baru mau datang, ja'alahu dakka, semua gunung itu hancur berantakan, tidak berani menampung kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalil. Bayangkan tatkala seorang kemudian tidak beriman tentang Allah turun ke langit dunia, kemudian dia menafsirkan bahwasanya yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimana semangat orang untuk beribadah? Beda tatkala dia tahu bahwasanya Tuhannya sedang turun ke langit dunia mencari dia, maka dia semangat untuk sholat malam. Dalilnya mana? Dalil. Akalnya di mana? Nggak waras. Ini kan kebodohan. Ada orang sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Maka dia sesat. Kamu ini sesat. Dalilnya mana? Dalil. Malang Arsenal.
Jadi orang-orang Wahabi salah fikir ini meyakini Allah ada di langit dan turun ke bumi itu untuk mendengarkan doanya umat Islam yang lagi berdoa di sepertiga malam. Dulu turun dari langit pertama. Tuh, inilah akidah kaum musyabbihah, akidah kaum mujassimah. Jadi mereka yang mengaku sebagai pengikut salafi itu hanya jargon saya, hanya untuk menjebak umat Islam yang lainnya, untuk menjebak kaum muslimin yang masih awam. Kemudian ini ada tanggapan dari Ustadz dari Ki Haji Idrus Romli. Mari kita simak videonya. Wahabi kalau ditanya alamat Tuhan di mana? Loh, kamu belum tahu? Belum. Kamu, saya sudah tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh banget ya. Nah, kenapa? Kalau kita ada perlu di mana? Kan nggak ada pesawatnya Arasy. Apa kata Wahabi? Jangan khawatir. Kata Tuhan, setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Ditanya Wahabi, ngapain Tuhan itu turun pukul 3 pagi? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangunlah sholat malam, kata Wahabi. Wahabi ditanya, memangnya kalau nggak turun dari Arasy Tuhan nggak dengar? Bingung Wahabi menjawab. Nanti dia jawab sebenarnya dengar sih walaupun nggak turun. Takut dibilang, ya kalau memang nggak turun bisa dengar, ngapain turun? Kalau nanti dia jawab, oh kalau nggak turun Tuhan nggak dengar, kafir dia. Gitu. Kalau bilang dengar, nanti ditanya lagi nggak bisa jawab lagi. Katanya dengar, lalu ngapain turun? Bingung dia. Lalu Wahabi ditanya lagi, itu pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 3 ini beda-beda kalau waktu istiwa. Kalau Indonesia dibagi 3, maka bagaimana? Kata Wahabi itu pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing. Oh, kalau begitu turun terus dong. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Wahabi. Akidah Wahabi itu kalau dibenturkan dengan teori rasional tidak masuk karena memang akidahnya orang nggak punya Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, perlu kami tegaskan bahwasanya Allah itu tidak bertempat, tidak berarah, tidak tersusun dari anggota badan. Allah itu suci dari tempat, suci dari arah, suci dari waktu, suci dari sifat-sifat makhluk. Berarti Allah tidak tidak bertempat di aras, tidak bertempat di langit. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.